Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau kita ada pada hari ini itu semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan semata. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel 7 ayat kedua hingga ayat ke-14. Secara khusus kita akan membaca ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaizer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, istilah Ebenhaizer bukanlah kata yang asing di telinga saya. Saat saya masih kecil, kemanapun kami pergi, ketika sampai di rumah, maka mami saya akan berkata, "Ayo ko, non," panggilan untuk saya dan adik, ucapkan Ebenhaizer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sebuah hal yang sederhana namun membekas di ingatan seorang anak kecil bahwa kami bisa sampai di rumah bukan karena papi jago nyetir atau mami matanya awas untuk melihat situasi, tetapi karena Tuhan yang menolong. Begitu juga dengan pernyataan Samuel kalau ia berkata Ebenhaizer, Bapak Ibu. Perkataan ini bukan ditujukan saat bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan ataupun sampai ke tanah yang telah Allah janjikan. Perkataan itu keluar karena Samuel melihat Allah itu menolong bangsanya yang tegar tengkuk itu. Jika kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat sebelumnya kita akan menemukan bangsa Israel yang berdosa di hadapan Allah, memilih untuk bertobat, menyingkirkan ilah-ilah lain, dan mau ke Mispa mengakui keberdosaan di hadapan Allah. Di tengah perjalanan yang penuh dengan ratap, tangis, dan penyesalan akan dosa mereka, sebuah perjalanan yang menjadi sebuah kesempatan bagi bangsa Filistin untuk menyerang. Toh siapa pula yang matanya awas kala berduka, siapa pula yang siap sedia kala air muka penuh dengan air mata. Peluang, kesempatan emas, pikir bangsa Filistin. Tetapi di saat itulah Allah menunjukkan kehadiran. Ia datangkan guntur yang begitu hebat, kata seorang Filistin, sehingga mereka menjadi kacau balau dan lari kebingungan. Allah menyelamatkan. Allah sekali lagi menolong bangsa Israel. Peristiwa pertobatan Israel dan pertolongan Tuhan yang ajaib ini kemudian disimbolkan oleh Samuel dengan sebuah batu yang diukir tulisan Ebenhaizer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu itu akan mengingatkan mereka akan Allah yang mengasihi. Perkataan itu akan mengingatkan bagaimana Allah beserta dan menolong mereka dari kesesakan. Dan untuk kesekian kalinya Israel diteguhkan bahwa Allah terus mengikat perjanjiannya dengan mereka sebagai umat kesayangan Tuhan. Itulah makna Ebenezer, bahwa ada Allah yang mengasihi, beserta, dan menolong umatnya. Tetapi bagaimana dengan kita? Bukankah Allah itu juga telah kita rasakan? Bukti Allah yang mengasihi telah kita lihat di kayu salib, bukan? Bukti Allah yang beserta itu telah kita rasakan dalam perkataannya, "Aku menyertaimu senantiasa." Jadi janjinya yang mengingatkan bahwa ia tidak pernah meninggalkan kita di tengah pergumulan, di tengah ketakutan ataupun kekhawatiran yang hari ini kita rasakan. Bahkan Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kita jadi bukti bahwa Allah hidup bersama dengan umat yang dikasihinya. Itu semua jadi bukti bahwa Allah mengasihi, beserta, dan menopang kehidupan kita. Kiranya hari ini pun kita jalani bukan dengan kekecewaan, ketiada harapan, ataupun kekhawatiran, tetapi kesadaran ada Allah yang mengasihi, beserta, menopang, dan menolong kehidupan kita. Sehingga nanti malam kita dapat sama seperti Samuel yang berkata, Ebenhaizer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah firman hari ini boleh terus terngiang di hati dan pikiran kami, sehingga hari ini kami menjalani penuh dengan ucapan syukur dan pujian karena kami percaya ada tangan Tuhan, kehadiran yang kami rasakan. Engkau tahu apa yang menjadi masalah, pergumulan, kesakitan, kekhawatiran yang hari ini terjadi dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami mau memandang kepadamu dan berkata, Ebenhaizer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan tolong pimpin aktivitas kami satu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat menjalani hari ini dengan merasakan kehadiran dan pertolongannya. Soli Deo Gloria.